Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial dasar MT4 plus bagaimana cara teman-teman bisa memasukkan EMA multiple time frame ke MT4. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang script EMA multiple time frame untuk TradingView. Nah, akhirnya ada pertanyaan lain nih, Mas, kalau untuk MT4 gimana caranya? Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya teman-teman nantinya juga bisa punya EMA multiple time frame di MT4. Oke, kita langsung mulai aja, teman-teman. Pertama, teman-teman perlu punya filenya dulu. Saya udah siapkan file EX4-nya di sini. Ini EMA multiple time frame. Saya tinggal klik kanan, selanjutnya saya copy aja. Selanjutnya teman-teman perlu MT4-nya. Saya punya banyak banget MT4. Saya akan pakai yang ini ya. Ini adalah MT4 yang kita gunakan untuk latihan setiap hari. MT4 Hot Forex ya. Saya klik 2 kali. Saya buka MT4-nya. Selanjutnya teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman MT4-nya baru, kemungkinan tampilannya nggak seperti ini, jadi tampilannya mungkin akan seperti ini. Saya akan buka chart baru, Forex ECN, karena saya pakai ECN. Misalnya saya buka chart Euro Yen, mungkin tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau memasukkan EMA multiple time frame ke MT4 gitu ya, begitu teman-teman pertama kali buka MT4-nya, saya ulang lagi ya. Saya buka MT4-nya seperti ini. Saya klik 2 kali. Selanjutnya dia akan keload seperti ini MT4-nya. Lalu teman-teman untuk memasukkan EMA multiple time frame teman-teman tinggal copy dulu. Tadi saya udah copy sebenarnya di sini, tapi saya ulang aja buat teman-teman. Saya klik kanan, saya copy EMA multiple time frame-nya, file EX4-nya, lalu saya kembali ke MT4 saya. Lalu saya masuk ke sudut kiri atas, di sini ada file. Teman-teman klik, lalu teman-teman pilih open data folder. Jadi file, open data folder, saya klik sekali. Selanjutnya akan terbuka foldernya seperti ini. Lalu teman-teman ke MKL4 atau MKL4, klik 2 kali. Selanjutnya pilih indicators, klik 2 kali. Selanjutnya teman-teman klik kanan, terus paste di sini. Jadi kita pastekan, kita udah lihat teman-teman, saya lihat di sini ada EMA multiple time frame EX4. Jadi ini adalah EMA multiple time frame yang kita punya. Setelah selesai, teman-teman tinggal close saja folder ini, Explorer-nya. Selanjutnya teman-teman balik ke MT4 ya. Ada dua cara. Cara pertama teman-teman bisa refresh indikator listnya. Cara kedua teman-teman tinggal close saja MT4-nya terus buka lagi. Jadi kalau teman-teman close plus buka lagi, maka dia akan otomatis refresh indikator listnya. Kalau teman-teman nggak mau close dan buka lagi, teman-teman bisa munculkan di sini ada navigator ya. Kalau navigatornya ini nggak ada, misalnya nggak ada ya kayak gini, teman-teman bisa munculkan di sini view gitu. Selanjutnya teman-teman pilih navigator, view navigator. Kalau saya klik view navigator, dia hilang. Kalau saya munculin view navigator, atau teman-teman bisa Ctrl N ya, Ctrl N di keyboardnya ya. Ctrl N muncul, Ctrl N hilang gitu ya, Ctrl N muncul. Nah, kalau teman-teman Ctrl N kayak gini, teman-teman bisa lihat di bawah sini ada akun, ini ada banyak akun. Saya akan minimize saja akunnya. Terus di sini ada indikator, teman-teman bisa klik indikatornya dan akan muncul indikatornya banyak di sini. Nah, di sini nggak ada indikator EMA multiple time frame kita. Supaya ada, kita tinggal klik kanan di sini. Selanjutnya teman-teman refresh. Di sini ada di bawah ada refresh, teman-teman refresh sekali. Setelah teman-teman refresh, maka dia akan muncul di sini ada EMA multiple time frame. Berarti udah muncul. Berarti teman-teman sudah berhasil memasukkan EMA multiple time frame di MT4 teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan bahas layout chartnya. Nah, layout chartnya kalau seperti ini susah dibaca dan saya nggak suka gitu ya. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah saya pengen menghilangkan gridnya ini. Di sini ada grid teman-teman, yang garis-garis ini saya nggak pernah suka ya. Caranya klik kanan teman-teman, properties. Selanjutnya teman-teman di sini ada show grid, teman-teman uncheck aja. Uncheck, check ya. Kalau teman-teman uncheck gitu ya, show gridnya dia akan hilang. Atau teman-teman bisa tekan Ctrl G di keyboardnya ya, Ctrl G. Nah, ini muncul, Ctrl G hilang, Ctrl G muncul, Ctrl G hilang, gitu ya. Itu yang pertama, teman-teman perlu hilangkan gridnya. Yang kedua, teman-teman perlu hilangkan, perlu ganti layout. Saya biasanya nggak suka pakai green on black gitu ya. Jadi saya pengen ganti hitam putih, biar gampang dibaca. Caranya klik kanan, teman-teman masuk ke properties. Selanjutnya di sini ada pilihan ada dua tab, ada common, ada color ya. Teman-teman tinggal pilih color, ada common. Di bagian color, teman-teman di sini ada color scheme gitu ya. Teman-teman pilih black on white. Begitu teman pilih black on white, dia langsung berubah jadi black on white gitu ya. Lalu klik OK. Nah, sekarang sudah menjadi black on white ya, atau hitam putih. Berikutnya kita pengen ngerubah barnya ini menjadi candlestick. Caranya teman-teman di atas ini teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan, di sini ada bar chart, candlestick chart, sama line chart. Teman-teman pilih yang tengah yang candlestick, kita klik yang tengah candlestick. Dia sekarang berubah candlestick. Cuman karena ini kurang zoom gitu ya, kurang zoom, maka
dia nggak kelihatan, makanya kita perlu zoom. Di sini ada tombol zoom atau ada kaca membesar di sini yang plus, teman-teman klik sekali, maka dia sekarang zoom. Oke, berikutnya saya mau dia save-nya agak geser ke kiri dikit supaya gampang dilihat. Saya akan klik yang ini, save end of the chart. Jadi kalau saya klik dia akan maju ke sini. Kalau saya uncheck dia akan maju terlalu depan. Ini kayaknya nggak enak buat dibaca, saya akan pilih seperti ini. Jadi posisi defaultnya adalah teman-teman kita di candlestick gitu ya, zoomnya adalah zoom yang pertama ya. Kalau kayak gini kan terlalu kecil ya. Kayak gini lebih kecil lagi, ini kecil. Saya mau yang segini aja gitu ya. Jadi yang pertama yang kelihatan candlenya. Kalau lebih gede lagi nanti nggak enak juga, jadi kayaknya segini lebih pas buat saya. Oke, jadi posisinya seperti ini, teman-teman. Shift-nya di end sebisa mungkin diklik. Oke, setelah semuanya udah selesai, sekarang kita punya tampilan chart yang kita mau gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau memasukkan indikator EMA multiple time frame, caranya teman-teman masuk di sini. Di sini ada indikator list gitu ya, tombol plus di sebelah atas ini. Kalau teman-teman klik, lalu akan muncul indikator listnya. Kita akan masuk ke bagian custom, karena kita tadi adalah custom indikator. Terus teman-teman pilih dari custom ada EMA multiple time frame, EMA multi time frame namanya ya. Teman-teman tinggal klik di sini, maka akan muncul ini about-nya. Di sini ada copyright segala macam. Teman-teman bisa klik, kalau diklik dia akan lari ke duyananggara.com ya. Kalau saya klik dia akan buka duyananggara.com gitu. Oke. Di sini ada EMA multiple time frame. Teman-teman bisa masuk ke common. Di sini bisa di checklist DLL importnya. Kalau nggak mau juga di uncheck nggak apa-apa. Berikutnya di input, teman-teman tinggal pilih mau time frame berapa. Kalau saya mau EMA-nya daily, saya pilih di sini. Karnya saya klik 2 kali. Kalau saya double klik, saya bisa pilih mau 1 menit, 5 menit, sampai monthly ya. Kalau saya mau pilih daily, berarti saya ganti ke daily. Periodenya defaultnya 9, saya bikin 9. Metodenya ini saya lupa ganti ya. Metodenya di sini simple, teman-teman klik 2 kali, ganti jadi eksponensial. Nanti mungkin di video saya akan ganti ininya jadi eksponensial gitu ya. Apply-nya to close ya. Apply-nya to close aja. Jadi kalau udah teman-teman tinggal klik OK gitu ya. Terus EMA-nya biasanya kayak gini ya. Ini nggak jelas, ini nggak apa-apa. Kalau kayak gitu teman-teman tinggal Ctrl I untuk munculkan indikatornya, atau teman-teman bisa ke di mana view. Kalau nggak pakai Ctrl I saya nggak tahu deh. Klik kanan indikator list ya. Indikator list atau Ctrl I. Teman-teman tinggal Ctrl I atau klik kanan indikator list. Akan muncul kayak gini, teman-teman klik 2 kali, terus teman-teman OK-in sekali lagi, dia akan langsung berubah jadi benar gitu ya, close. Jadi kalau dia ngaco, teman-teman bisa klik kanan indikator list gitu ya, terus teman-teman klik aja EMA multiple time frame-nya, terus teman-teman OK-in, jadi sekarang dia udah benar ya. Jadi settingan yang kita mau, teman-teman, time frame-nya tergantung dari common time frame. Teman-teman kalau weekly berarti pindahin ke weekly, kalau daily ke daily gitu ya. Periodenya 9, metodenya eksponensial, jadi ada 3, ada 4 ya, ada simple, exponential, smoothed, dan linear. Kita pakai exponential. Apply-nya to close gitu ya. Setelah itu teman-teman klik OK, ini udah selesai semuanya. Jadi saya udah setting dia biru warnanya dan ketebalannya 2. Oke. Untuk EMA multiple time frame udah selesai. Berikutnya apa hal-hal yang teman-teman perlu tahu tentang TradingView? Tentang MT4 maksud saya. Nah, yang pertama teman-teman di sini ada Market Watch. Nah, teman-teman kalau ininya nggak ada, teman-teman bisa munculkan Market Watch-nya. Caranya di sini ada View, terus di sini ada Market Watch. Kalau teman-teman klik hilang, kalau View, Market Watch dia akan muncul. Jadi teman-teman bisa munculkan Market Watch-nya. Nah, kalau teman-teman pakai akun ECN, seringkali yang B-nya nggak lengkap gitu ya. Kalau yang B-nya nggak lengkap, teman-teman tinggal klik kanan, terus pilih di sini Show All. Jadi kalau klik kanan Show All, maka semuanya akan muncul. Nah, di sini ada banyak yang nggak kita pakai, yang kayak gini-gini nih, yang Euro USD kayak gini, ini nggak akan kita pakai karena kita pakainya akun ECN atau Zero Spread. Nah, kalau teman-teman mau munculkan chart gitu ya, teman-teman bisa punya 2 cara. Misalnya teman-teman mau chart lain gitu ya, mau buka chart lain, teman-teman bisa punya 2 cara. Yang pertama, teman-teman pilih misalnya Euro chart dari sini, klik kanan, terus buka chart window gitu ya, maka dia akan kebuka. Atau teman-teman kebukanya akan di bawah sini ya. Di sini ada tadi Euro Yen yang kita bikin, ada Euro chart, ada Euro USD yang kemarin. Jadi kita bisa ganti-ganti di bawah sini. Nah, Euro chart dia seperti ini, teman-teman. Tampilannya dia akan buka chart baru. Itu pilihan pertama untuk memunculkan chart. Cara kedua, teman-teman bisa di sini di sudut kiri atas ada tombol plus, teman-teman klik plusnya. Lalu Forex ECN karena kita zero spread, teman-teman cari pairnya di sini. Kalau di ECN nggak ada, teman-teman pakai yang ECN2 gitu ya. ECN2 ini untuk yang cross pair. Jadi Forex ECN ini lebih ke major ya, beberapa major, USD Yen, USD CHF, USD CHD, Audi USD, GBP USD, Euro USD. Yang nggak ada di sini adalah NZD USD. Berikutnya ada Euro Yen sama GBP Yen. Ini pair yang umum ditradingkan, ECN2 sisanya ya.
Sisanya yang Crosspair, NZD/USD dan lain-lain ada di sini gitu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau ambil misalnya NZD Yen gitu, teman-teman tinggal klik, dia akan kebuka seperti ini. Jadi ini dua cara memunculkan chart. Bisa dari sini, klik kanan new chart, atau teman-teman bisa dari plus yang di sini. Oke. Berikutnya saya akan bikin template teman-teman. Jadi kita balik ke Euro Yen yang tadi kita udah setting warnanya, color scheme-nya, grid-nya segala macam kita udah hilangkan. Cara berikutnya kalau teman-teman mau menyimpan template ini, teman-teman tinggal klik di sudut kanan atas di sini ada template gitu ya di tengah-tengah. Saya klik terus saya pilih save template gitu ya. Save template. Terus saya kasih nama, misalnya saya kasih nama EMA 9 gitu ya. Terus saya klik save template gitu ya. Maka sekarang saya udah punya di sini ada template EMA 9 gitu. Teman-teman bisa lihat EMA 9. Jadi ketika saya buka chart baru Euro chart, saya nggak perlu atur ulang chartnya satu persatu, saya langsung klik aja template-nya, saya klik EMA 9 maka otomatis langsung seperti ini. Nah teman-teman notice ini EMA-nya mabok ya. Kalau mabok klik kanan, indikator list, klik 2 kali, selanjutnya okein aja, terus di close. Nah dia udah kembali normal. NZD Yen kita klik di sini, teman-teman tinggal klik, pilih EMA 9 gitu ya. Ini mabok lagi, klik kanan gitu ya. Indikator list, double klik, oke. Close, dia normal ya. Jadi itu cara untuk memasukkan indikator dan merubah template. Jadi ini adalah hal basic yang perlu teman-teman tahu. Berikutnya untuk order, new order, teman-teman pakai new order di sini ada, tapi kita mostly nggak akan pakai ini karena kita akan pakai asisten. Jadi untuk pakai asisten, teman-teman tinggal drag asistennya ke tengah. Jadi teman-teman di sini di navigator, di sini ada expert advisor ya. Teman-teman klik plus di sebelahnya maka akan muncul semua AI yang kita punya. Jadi di sini ada Dwian Anggara Trading Assistant. Teman-teman tinggal klik di sini. Double klik atau double klik juga bisa. Oke, dia akan muncul. Atau teman-teman bisa cara kedua selain double klik adalah teman-teman klik sekali, klik terus di drag diseret ke chartnya. Ini juga akan berhasil bikin Dwian Anggara Trading Assistant masuk ke chart teman-teman semua. Oke, jadi ini ada dua. Nah, kalau teman-teman pakai Dwian Anggara Trading Assistant, teman-teman bisa nonton video saya di YouTube judulnya cara menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant. Di situ saya bahas udah cukup detail. Berikutnya, teman-teman bisa lihat di sini ada spread ya. Spreadnya bisa muncul, bisa enggak gitu ya. Kalau spreadnya enggak muncul, teman-teman bisa klik kanan di sini, terus teman-teman spreadnya. Kalau saya uncheck spreadnya, ini spreadnya hilang. Kalau teman-teman pengen munculkan, klik kanan, terus klik di bagian spread, maka dia akan muncul spreadnya gitu ya. Apalagi yang belum kita bahas, kayaknya udah semua teman-teman. Ini adalah tools-tools basic yang akan teman-teman pakai di MT4 ya. Untuk cara pakai Dwian Anggara Trading Assistant, kita udah sering bahas di live. Teman-teman juga bisa cek di YouTube saya. Berikutnya untuk misalnya teman-teman mau bikin banyak, misalnya 4 sekaligus, teman-teman bisa lihat di sini ada Windows gitu ya. Teman-teman bisa lihat till Windows atau teman-teman bisa tekan ALTR. Kalau saya klik ini maka layarnya jadi 4 sama besar gitu ya. Nah, saya biasanya pakai 8 gitu ya. Jadi saya akan klik kanan, chart window, klik kanan, chart window, klik kanan, chart window, klik kanan, chart window. Jadi sekarang ada 8. Kalau 8 kayak gitu, teman-teman, saya akan hilangkan spreadnya ya. Kalau teman-teman hilangkan spreadnya, ini teman-teman bisa geser ke kiri. Kalau teman-teman dekatkan mouse-nya ke garis di sini, akan muncul gambar seperti itu. Teman-teman bisa kecilin. Teman-teman bisa drag ke kiri lagi, drag ke kiri lagi, drag ke kiri lagi, gitu ya. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau bikin 8 sama besar, teman-teman bisa klik di sini Windows, tile Windows atau ALTR. Teman-teman klik, dia akan jadi 8 sama besar. Nah, biasanya saya bikin profile seperti ini. Misalnya saya mau bikin profile Euro semua. USD semua, maka saya akan cari, saya akan urutkan, biasanya urutannya adalah dari Euro USD. Euro USD saya klik, saya seret ke chart, ini akan jadi Euro USD. Yang kedua biasanya saya pakai GBP USD, saya klik di sini, saya akan drag ke chart, maka ini jadi GBP USD. Berikutnya saya akan ambil di sini adalah USD JPY gitu ya, nomor 3. Ini USD JPY, saya klik, saya drag ke chart, dia jadi USD Yen. Berikutnya di sini adalah AUD USD. Teman-teman tinggal cari ini AUD USD, saya klik, saya drag ke chart jadi AUD USD. Berikutnya di sini USD CAD, saya klik, saya drag ke chart USD CAD. Di sini USD CHF, saya klik, saya drag ke chart jadi USD CHF. Di sini biasanya NZD USD gitu ya. NZD USD saya klik, saya drag ke chart, saya punya NZD USD. Yang ini saya nggak pakai, saya close saja gitu ya. Tapi teman-teman harus 8 dulu supaya sama rata, baru satunya di close. Nah, sekarang saya punya semuanya adalah USD. Nah, saya akan seragamkan template-nya. Saya klik sini, pilih EMA 9. Saya klik sini, pilih EMA 9 gitu ya. Saya klik ini, pilih EMA 9, saya klik ini, pilih EMA 9, saya klik di sini, ini udah ya, saya pilih EMA 9, saya klik di sini, saya pilih EMA 9, saya klik di sini, saya pilih EMA 9.
Ingat kalau dia mabok kayak gini, teman-teman bisa klik kanan, indikator list, double klik, oke, dia akan berubah. Jadi ini juga klik kanan, indikator list, double klik, oke. Ini juga klik kanan, indikator list, klik 2 kali, oke. Jadi ini sekarang USD versus semua. Jadi ini semuanya USD. Teman-teman bisa save profilnya, caranya file gitu ya. Teman-teman ke profile, terus saya pilih save as, saya ketik di sini USD. Itu sekarang saya punya USD versus semua. Nah, kalau teman-teman mau bikin euro versus semua, teman-teman tinggal bikin di sini euro USD, berarti di sini saya akan bikin ini euro GBP gitu ya. Saya pilih II, saya ketik aja I, mana euro GBP-nya. Ini euro GBP, saya drag ke chart. Berikutnya euro yen, saya drag ke chart. Berikutnya euro AUD, saya drag ke chart. Euro chart, saya drag ke chart. Euro CHF, saya drag ke chart. Terakhir euro NZD, kita akan cari mana euro NZD-nya. Oke, itu bukan, ini euro NZD, saya drag ke chart. Sekarang semuanya euro ya, euro versus all gitu ya. Ini teman-teman sebenarnya kalau nggak di double klik, dia otomatis benar sendiri. Begitu candle berikutnya bergerak, begitu candlenya bergerak, maka indikator EMA-nya akan benar sendiri sebenarnya. Teman-teman nggak perlu double klik juga sebenarnya. Oke, saya akan save profile ini, file, profile, saya akan save as, saya akan ketik di sini euro, jadi euro versus all. Berikutnya saya biasanya bikin GBP versus all gitu ya. Berarti kalau GBP versus all di sini adalah euro GBP. Saya ketik ya, ini euro GBP. Di sini saya mau dia GBP USD. Di sini adalah GBP yen gitu ya. Jadi teman-teman notice tempatnya nggak ada yang berubah, yennya selalu di sini. Sebelahnya ada GBP AUD gitu ya. Berikutnya ada GBP CAD. Berikutnya ada GBP CHF ya. Saya akan cari mana GBP CHF. GBP CHF di sini. Terakhir GBP NZD di sini. Teman-teman bisa lihat sekarang semuanya GBP, Euro, USD, Yen, AUD, CAD, CHF, NZD. Setelah udah saya klik file, profile, save as, saya ketik di sini GBP gitu ya. Saya akan lanjutkan untuk yen versus semua gitu ya, teman-teman. USD yen tentu aja yennya di sini, USD yen. NZD paling belakang, teman-teman tahu. CHF yen, CHF di sini gitu ya. Terus berikutnya yang ada yennya, Euro yen di paling depan, GBP yen di tengah, CAD yen di sini, AUD yen di ujung. Jadi sekarang udah yen semua. Euro yen, GBP yen, USD yen, AUD yen, NZD yen, CHF yen, CAD yen. Saya tinggal file, profile, save as, saya ketik JPY di sini. Oke. Berikutnya saya akan bikin AUD versus all gitu ya. Saya akan dari awal di sini yang ada AUD-nya saya akan ketik ini Euro AUD, ini paling depan ya, Euro AUD di sini. Berikutnya AUD USD ini paling kanan di sini. Berikutnya AUD chart di sini. AUD NZD paling ujung, AUD JPY di tengah ya. GBP AUD nomor 2, AUD CHF di sini. Sekarang udah lengkap AUD semua. Euro, GBP, AUD yen, AUD USD, AUD NZD, AUD CHF, AUD chart. Saya akan file, profile, save as, saya ketik AUD gitu ya. Oke. Berikutnya saya akan bikin CAD versus all. Saya ulang dari awal. Euro chart paling depan gitu ya. Berikutnya USD chart. USD chart selalu di sini ya. USD chart di sini paling kiri. Berikutnya CAD yen, yen nomor 3. AUD chart, AUD paling kanan. Berikutnya GBP CAD nomor 2. CAD CHF di sini paling ujung, NZD CAD. Sekarang semuanya CAD. NZD CAD, CAD CHF, USD CAD, Euro chart, GBP CAD, CAD yen, AUD CAD. Saya file, profile, save as, saya ketik di sini CAD gitu ya. Oke. Berikutnya saya akan bikin semuanya Swiss gitu ya, CHF semua. Saya dari bawah aja NZD CHF jelas paling ujung ya. NZD CHF, CAD CHF ada di sini. Berikutnya AUD CHF, AUD paling kanan. GBP CHF nomor 2. Berikutnya kita lihat mana lagi CHF-nya, USD CHF, CHF tempatnya di sini.
CHF Yen itu nomor 3. Satu lagi yang belum adalah Euro CHF. Oke, teman-teman, sekarang teman-teman sudah punya semuanya: CHF, Euro CHF, GBP CHF, CHF Yen, AUD CHF, CAD CHF, USD CHF, dan NZD CHF. Saya tinggal file, profile gitu ya, save as. Saya ketik di sini CHF. Jadi ini semuanya CHF versus all. Berikutnya saya tinggal ke file, profile. Saya udah punya CHF, yang belum adalah New Zealand. Jadi sekarang saya akan bikin New Zealand versus all. Dari sini teman-teman lihat NZD JPY, JPY posisinya nomor 3. NZD USD paling belakang. Oke, berikutnya AUD NZD di sini. Terus Euro NZD paling depan, GBP NZD nomor 2, NZD CAD di sini, NZD CHF di sini. Sekarang berarti teman-teman bisa lihat NZD USD, NZD CHF, NZD CAD, AUD NZD, NZD JPY, GBP NZD, Euro NZD. Jadi ini sekarang saya file, profile, saya klik save as, saya pilih di sini NZD. Jadi kalau teman-teman lihat di profile saya sekarang punya semuanya. Saya ke file, profile gitu ya. Saya bisa remove yang nggak saya pakai. Yang saya remove ini British Pound, saya nggak pakai, saya remove aja. Saya file, profile, apalagi remove. Ini Swiss franc saya nggak pakai, remove aja. File, profile, remove. Ini yang saya nggak pakai lagi adalah market overview, saya remove aja. File, profile, remove. Di sini ada euro ini bawaan MT4, saya akan remove aja. Oke, sekarang saya punya beberapa profile, teman-teman bisa lihat. Saya lihat ke profile, di sini ada USD, Euro, GBP, Yen, Aussie versus all. Jadi kalau saya mau lihat USD versus all, saya tinggal klik di sini. Saya bisa lihat ini semua USD gitu ya. Teman-teman bisa lihat kita punya setup AUD Yen, ini yang kita bahas di live semalam ya. USD Yen, teman-teman bisa lihat ini Euro USD begini, GBP USD begini, AUD USD, NZD USD, USD CHF, dan USD CAD gitu ya. Teman-teman bisa lihat, saya mau nampilin euro semua, saya tinggal ke profile euro, saya bisa lihat euro semua. Jadi saya bisa tahu, saya bisa lihat dengan cepat semua euro gitu. Jadi kalau misalnya New Zealand ada new, saya tinggal ke profile New Zealand gitu ya. Saya lihat saya punya setup nggak, kalau punya saya tinggal cancel di sini. Jadi itu salah satu cara saya melihat dengan mudah. Kalau teman-teman punya correlated akan lebih mudah monitornya kalau teman-teman punya profile seperti ini. Berikutnya kalau teman-teman mau maximize, teman-teman tinggal klik di sini, dia akan maximize. Kalau mau minimize tinggal klik di sini, dia akan minimize. Kalau mau digedein, maximize, teman-teman tinggal klik di sini, jadi minimize. Oke. Berikutnya teman-teman akan sering pakai tools ini untuk bikin garis ya. Teman-teman tinggal klik dan ditarik. Ini untuk bikin garis. Untuk mengukur jarak sih, bukan bikin garis. Nah, misalnya mau teman-teman mengukur jaraknya berapa pip sih, teman-teman pakai ini. Diklik, dia akan ke sini. Atau teman-teman bisa tekan aja. Kalau teman-teman pakai mouse dan di situ ada ball-nya, ada rollernya, teman-teman tinggal klik rollernya, maka dia akan muncul juga. Klik rollernya, diklik dan di drag akan muncul. Berikutnya di sini juga ada horizontal line, teman-teman bisa pakai di sini, draw horizontal line, bisa klik di sini, teman-teman bisa double klik terus bisa digeser-geser atau bisa klik kanan horizontal line properties untuk memasukkan angkanya. Ini kalau teman-teman masukkan horizontal line. Kalau udah teman-teman bisa delete aja, teman-teman bisa klik kanan, delete atau delete aja, hit tombol keyboard, delete di keyboardnya. Teman-teman bisa masukkan juga insert di sini, teman-teman bisa masukkan banyak hal, line di sini banyak line. Misalnya shape, teman-teman mau bikin kotak juga bisa, rectangle, teman-teman bisa klik di sini, di drag sama kayak di MT4 ya. Teman-teman bisa double klik, teman-teman bisa rubah warnanya, klik kanan, rectangle properties, ganti warnanya dari kuning misalnya, terus oke. Jadi tool dasarnya teman-teman tinggal explore aja di sini di MT4 ya. Teman-teman bisa ganti time frame di sini. Di sini ada H1, ini 1 jam, H4 berarti 4 jam, M15 daily, teman-teman bisa klik di sini. Kalau daily berarti 1 day, kita H1 defaultnya berarti di sini. Kita bisa delete ini, double klik. Teman-teman bisa double kliknya di pojoknya sini, double klik, klik kanan, delete ya. Udah selesai. Jadi so far kayaknya itu aja sih tutorial MT4 yang kita pakai. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar MT4 silahkan komen di dalam kolom komentar. Sisanya nanti kita akan bahas sambil jalan kalau teman-teman ada pertanyaan gitu ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya untuk video kali ini dan sampai ketemu di video tutorial berikutnya.